Oke teman-teman, welcome back to my channel Bima Pertapan. Nah teman-teman, selamat sore dan sampai jumpa kembali bersama saya di channel Bima Pertapan tentunya. Nah teman-teman, pada kesempatan sore hari ini saya ingin mengajak teman-teman untuk mengamati kata dari benih umbi. Kalau kemarin saya mengajak teman-teman untuk mempelajari perbedaan umbi yang kata yang berasal dari benih kata, dan juga kata yang berasal dari benih umbi. Nah sekarang saya ingin mengajak teman-teman untuk mengamati kata dari benih umbi kecil. Nah teman-teman, tentunya teman-teman kan bertanya-tanya ya, kata kan ada yang super, ada yang ukurannya relatif, ada yang biasa. Nah, definisi tentang kata super itu gimana sih, Mas? Dan kebenaran tentang kata super itu seperti apa? Nah, teman-teman, kata super belum tentu ia berada di tengah pohon, tapi tentunya dia berada di tengah pohon dan juga di tengah dahan. Maksudnya gimana, Mas? Nah, jadi gini, tentang kata super, itu yang dimaksud super itu kualitasnya teman-teman, bukan yang bukan yang ukurannya besar tentunya dia super, enggak seperti itu. Jadi kalau si dahan ini besar, tentunya kata yang ada di sini juga besar. Nah, apa iya dan apa pasti yang di sini dinamakan kata super di sini? Nah, jadi belum tentu teman-teman ya, karena kata super yang dimaksud super itu adalah kualitasnya. Ketika dia ditanam, tentunya dia pasti akan tumbuh. Jadi seperti itu. Nah, tentang kata besar itu tempatnya banyak di mana-mana. Ada di dahan, ada di tengah, dan seperti ini gitu. Masa iya? Ya, kita coba kita cek. Nah, kok yang di dahan ini katanya kecil-kecil, Mas? Nah, karena yang di dahan ini kan umbinya kecil, jadi dahannya kecil, jadi katanya juga ikut kecil juga mengikuti. Nah, yang kata relatif biasanya yang teman-teman nanam, nah itu kan yang segini, besar ini, sebesar ini, besar ini. Nah, biasanya yang di tengah memang menjadi kata super. Nah, ini. Nah, oke, kita lanjut. Kita amati kata satu persatu. Nah, ini beberapa ada yang udah dorman. Nah, teman-teman, jadi kita pelajari ya. Jadi ketika si umbinya ini keluar, maka ketika dia pun mau dorman, ini nggak sempurna teman-teman. Aduh, lepas. Nah, dia nggak akan dorman dengan normal. Nah, yuk kita ikuti kita teman-teman. Nah, banyak teman-teman yang bilang, Mas, buat video dong sama Mbah Gianto. Dah, mohon maaf teman-teman ya, jadi kita keterlambatan. Jadi Mbah Gianto udah panen, jadi katanya udah banyak, dan teman-teman bisa cek di Facebooknya Erik, punyanya adik Siput. Nah itu putranya Mbah Gianto. Jadi di sana dia udah pernah memposting di Facebook beberapa hari lalu tentang kata yang udah panen. Dia adalah teman sehari-hari saya teman-teman. Aduh. Nah kayak gini. Ini kata
bisa dikatakan semua yang di sini ini kualitasnya super teman-teman. Ketika memang ketika ya dorman dengan sempurna kayak gitu. Jadi teman-teman mulai sekarang jangan salah tentang persepsi tentang kata super. Jadi yuk sebelum menanam kita pelajari sebaik mungkin. Jadi karena modal awal itu enggak sedikit teman-teman. Jadi ayo kita pelajari, benar-benar kita pelajari. Jadi ketika menanam nanti udah siap, udah tahu ilmunya kayak gitu. Nah, contoh kata yang nggak normal itu seperti ini. Dia dorman, tapi dalam keadaan dorman dia sakit teman-teman, kena jamur kayak gini, kan? Kena jamur kayak gitu. Nah, jadi ini ya nggak sempurna. Harusnya yang menguning terlebih dahulu itu bagian dahannya sini, kemudian baru turun red gitu. Ini enggak, kebalik, dari bawah kemudian ke atas, kan? Nah ini jadi katanya enggak normal. Memang hidup mas, hidup, tapi untuk kualitas tumbuhnya kita nggak bisa menjamin kayak gitu. Yang menjamin cuma Allah. Nah sekarang kita mau hitung berapa banyak sih kata yang ada di pohon ketika dia hidupnya normal. Itu 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 teman-teman. Jadi ada yang lebih banyak lagi. Jadi ketika benihnya besar maka katanya ini juga mengikuti besar juga teman-teman. Terus kita cari dulu. Mohon maaf ya teman-teman, sekarang di channelnya Bima Pertapan nggak bisa update video setiap hari karena kegiatannya banyak banget teman-teman. Jadi nggak fokus cuma satu lahan. Jadi banyak banget yang harus dikerjain. Jadi ya maklum YouTube-nya nggak bisa maksimal. Dan ini aja yang di tempat ini teman-teman, dalam satu musim ini udah hampir 4 kali membersihkan gulmanya ini. Tapi menjelang mau panen udah nggak ada waktu untuk membersihin, ya saya biarkan dulu. Nanti kalau katanya udah mulai turun baru kita bersihkan sambil ngambilin kata. Nah sekarang kita mau lihat kata dari benih kata yang udah mulai dorman kayak gimana. Jangan panik teman-teman. Nah ini pinggirnya ditanami ketela rambat teman-teman ya. Nah ini teman-teman, mungkin di tempatnya teman-teman sebagian kalau dia belum dorman ada yang seperti ini.
bolong-bolong daunnya. Jadi ketika bolong-bolong ini biasanya di bawahnya diberikan regen teman-teman. Kalau enggak regen ya apa namanya, poradan tabur kayak gitu. Regennya juga regen tabur, karena ini yang diserang adalah umbinya. Ini penyakit teman-teman ya. Kalau yang ini sebagian apa namanya, dorman, tapi sebagian juga terkena penyakit. Tapi yang di sini, yang di lahan saya yang di sini, kataknya nggak begitu ada teman-teman ya. Jadi ini dari benih katak, tapi kataknya juga nggak ada. Nah, begini, kecil-kecil kayak gini teman-teman. Ini kan. Nah, teman-teman, pada kesempatan sore hari ini mungkin sampai di sini dulu. Dan bila mana ada kesulitan yang mau ditanyakan, bisa ditanyakan tentang seputar menanam porang. Jangan apa namanya, kita menanam, kita siap modal tapi ternyata ilmunya kita belum punya. Jadi kita pelajari banyak-banyak ilmunya dulu, baru kita tanam sebanyak-banyak mungkin. Oke teman-teman, bila ada kekurangan dan kesalahan, saya mohon maaf. Saya Bima Pertapan, pamit undur diri sampai di sini dan sampai ketemu di lain video.